Kini ada penceramah yang mengaku cucu Rasul, tapi ceramahnya sangar. Ia melakukan hal-hal yang seharusnya dihindari seseorang yang menganggap dirinya suci. Dan selalu teriak NKRI harga mati. Juga teriak soal ketidakadilan, kemiskinan, dan rakyat yang susah. Sambil santai di bak mandi mewah. No, ini Indonesia. Oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Breaking news, bravo Polri. Gara-gara nyebar berita bohong, Bahar kembali makan nasi cadong. Ya, 11 jam diperiksa, Bahar Smith dijerat pasal berlapis dan resmi jadi tersangka penyebaran berita bohong. Ingat kalimatnya. Andaikan jikalau nanti saya ditahan, tidak keluar dari ruangan atau saya di penjara, maka sedikit saya sampaikan bahwasanya ini adalah bentuk keadilan dan demokrasi yang sudah mati di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Cetus Bahar Smith ketika sampai di halaman Polda Jabar dan kemarin dengan wajah yang kelihatan sengit ya. Setelah sebelumnya bak Panglima Perang naik mobil mewah, mengepalkan tangan sambil ceramah, seraya dia berkata kepada pengikutnya, "Gimana jalan kaki? Capek kan?" Yo, woi, apa kabar? WhatsApp kadal gurun di sekitar Bogor yang kemarin ikutan ngantar Bahar ke Polda Jabar. Ya, hati-hati kerumunan tuh. Ya, akhirnya drama Bahar Smith seminggu terakhir berujung proses hukum di Mapolda Jabar. Bahar ditahan sampai 20 hari ke depan untuk mempermudah proses. Sontak pemujanya mendengung di sosial media. Ya, biasalah. Dengan kalimat-kalimat yang sama tatkala ada yang dari kelompok mereka-mereka yang tersandung masalah hukum, pasti yang dimaki ya tetap Jokowi dong. Jadi apapun kasusnya, menurut mereka Jokowi sangat pas disalahkan daripada nggak ada yang disenggol. Aduh, mohon maaf Pak Jokowi, kasihan sekali ya. Sudah harus mengatasi pandemi, memulihkan ekonomi, masih juga jadi korban persekusi. Sabar Pak, yang ini biar bagian kami. Ya, Polda Jabar menetapkan Bahar Smith sebagai tersangka kasus penyebaran berita bohong saat ceramah di Bandung. Bahar kini ditahan. Coba cermati berita barusan. Bahar ditahan karena tersangka kasus penyebaran berita bohong. Jika ini terbukti, kan jadi aneh. Seorang yang berpakaian ala agamawan dan dicitrakan berceramah soal kebenaran, mengaku sebagai keturunan Rasul dan berprofesi sebagai ketua pesantren, kok tersangka kasus penyebaran berita bohong? Waduh, parah ini. Ya, awalnya saya juga belum tahu kasus atau pasal apa yang menjerat Bahar Smith. Saking banyaknya kasus ya. Meski info awal adalah soal ujaran kebencian, dan ternyata Bahar ditahan bukan lantaran kasus menghina Pak Jenderal Dudung atau menghina kepala negara. Itu sih masih nanti kayaknya ya. Jadi disimpan dulu, didalami dulu, baru nanti diproses lagi. Ada tabungan perkara ya. Baru lagi nih. Bahar jadi tersangka karena masalah ceramah tentang penembakan KM50. Karena sebelum kasus dengan Pak Jenderal Dudung, Bahar memang sebelumnya dilaporkan dalam kasus lainnya. Bahar dilaporkan karena hoax yang ia sebar. Ini yang bikin kita geleng kepala sambil main gitar. Setelah kemarin ada Heri sang penjahat kelamin yang sebagai ustadz yang menyamar, kini ada penceramah yang mengaku cucu Rasul, tapi ceramahnya sangar. Ia melakukan hal-hal yang seharusnya dihindari seseorang yang menganggap dirinya suci. Dan selalu teriak NKRI harga mati. Juga teriak soal ketidakadilan, kemiskinan, dan rakyat yang susah. Sambil santai di bak mandi mewah. Ya, kita kembali ke kasusnya Bahar soal hoax atau berita bohong yang ia sebarkan. Dalam sebuah ceramahnya, Bahar Smith bilang, Rizik Syihab dipenjara karena acara Maulid Nabi. Nah, ini bohong lagi. Padahal bukan karena itu Rizik dipenjara. Dan Bahar juga bilang bahwa 6 laskar Rizik dibantai
dan dicopot kukunya, terus kemudian dibakar kemaluannya. Kan ini bohong lagi aja. Dan belum bisa dibuktikan juga. Tapi kemudian Bahar sudah sebarkan informasi sesat ini ke masyarakat. Inilah yang membuat Bahar dijerat. Setelah 11 jam diperiksa, juga polisi telah memeriksa 50 saksi, mendengarkan 19 saksi ahli. Akhirnya Polda Jabar mendapatkan 2 alat bukti yang kuat untuk menjerat Bahar Smith dengan pasal berlapis dan resmi jadi tersangka penyebaran berita bohong. Bahar kembali makan nasi cadong. Waduh, tahu nasi cadong nggak? Jadi selama 20 hari ke depan, Bahar akan meringkuk di tahanan Polda Jabar. Dan jika belum cukup pemeriksaannya, bisa ditahan lagi sampai 120 hari ke depan. Waduh, Lebaran bisa di dalam nih, Har. Ya, kita tahu pasca Rizik dan Bahar ini meringkuk di penjara lantaran berbagai kasus, kadrun ini seolah hanya tinggal punya juru bicara selevel Novel Bakmukmin. Itu pun hanya memanfaatkan waktu senggang Novel Bakmukmin di tengah-tengah kesibukan beliau yang mau nyapres. Anjay, beliau. Ya, maka ketika Bahar keluar penjara beberapa waktu lalu, kedua kutub ini laksana saling mengobati dahaga rindu. Bahar langsung tarik gas, ceramah sana-sini sambil memprovokasi. Kadrun dengan tegas juga ikutan share euforia kembalinya Bahar ke, sebut saja ya, bisnis ceramah sambil mandi di jacuzzi. Ya, karena mendapat materi baru ceramah, Bahar seolah mendapatkan berkah. Menyebar kebohongan soal kasus perebutan senjata petugas atau dikenal dengan kasus penembakan KM50 yang masih panas. Juga kasus ujaran kebencian yang merugikan Pak Kasat dan juga Pak Presiden. Seolah makin banyak kasus, Bahar makin keren. Aduh, Bu Ceri. Ya, Bahar keserimpet lagi. Kali ini bisa jadi vonisnya lebih tinggi. Karena ini bukan pertama kali Bahar Smith masuk bui. Ia seolah mengikuti seniornya. Ya, siapa lagi kalau bukan Rizik yang juga keluar masuk penjara. Bagi mereka berdua, siapapun rejimnya, penjara adalah langganannya. Iya, Rizik dulu pernah masuk penjara juga zamannya SBY. Jadi Bahar bisa jadi hanyalah korban. Karena yang ia lakukan bisa jadi hanyalah pesanan. Karena di saat Jokowi memerintah, banyak kelompok yang gerah. Gaya Jokowi yang tidak kompromi membuat beberapa kelompok merasa rugi. Kelompok pemakan duit rakyat, kelompok penghisap minyak negara, kelompok pengasong khilafah, kelompok penguasa lama yang tidak ingin bisnis hitamnya goyah, dan juga kelompok yang menganggap imigran Yaman adalah pahlawan. Ya, yang menyedihkan adalah pengikutnya yang sudah menganggap Bahar ini junjungannya. Apapun yang dikatakan Bahar menjadi semacam dogma. Sehingga setia saja nggak cukup, harus nambah cium kaki segala. Bahar kembali harus mendekam, karena materi ceramahnya kelewatan. Ujaran kebohongan yang diliputi dendam, maka aparat gerak cepat untuk meredam. Bahar tidak sadar akibat ulahnya, membuat kerumunan dan ancaman masalah keamanan negara. Seolah sebagai guru agama, sesungguhnya yang ia lakukan adalah merusak kedamaian kita. Bahar yang kasar, arogan, dan suka merendahkan. Apakah ini produk sebuah agama? Tentu saja tidak. Karena agama yang saya pahami adalah bagaimana kita bisa menghargai, mengayomi, mengasihi, bahkan kepada yang berseberangan keyakinan dengan kita sekalipun. Selamat menikmati juruji Bahar. Semoga yang menang adalah selalu yang benar. Saya Mas Jobre, juru bicara oposisi 69. Hajar imigran Yaman, apalagi yang membawa aliran intoleran. Jilat bawahan, tekan atasan. Bletak! Nasi cadong. Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua, oposisi gak ada otaknya. Waksa!